yang ku damba, ajak ku bicara. Kita dari kelompok 10. Saya Yunita Okswani Siribar. Saya Wardatun Hasanah. Saya Dima Marfatnyawati. Di sini kami akan menjelaskan terkait 5 teori dalam mata kuliah teori komunikasi. Nantinya akan ada teori MC, lalu ada agenda setting, lalu ada retorika, lalu ada use and gratification, dan teknologi determinisme. See you next video. Nah, yang pertama ada teori retorika. Teori retorika disebut juga dengan teori public speaking. Teori public speaking sering dihubungkan dengan komunikasi publik dan persuasif. Itu adalah teori retorika dari seorang filsuf kuno yang bernama Aristoteles. Dari mana Aristoteles ini sering menjelaskan seorang pembicara yang mempengaruhi publik, tingkat pengaruhnya itu besar adalah pembicara yang memiliki 3 unsur, yaitu ada pathos, ethos, dan logos. Ada logos. Logos itu logik. Jadi materi itu bisa diterima oleh akal sehat. Kalau misalnya materi yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, tandanya itu most likely orang nggak akan bisa percaya dengan apa yang kita sampaikan. Yang kedua ada ethos. Ethos ini berhubungan dengan kredibilitas seseorang. Reputasinya seperti apa sih selama ini? Apakah informasi yang disampaikan itu bisa dipercaya? Apakah dia juga punya keilmuan untuk berbicara tentang suatu hal tertentu? Dan apakah dia merupakan orang yang bijaksana? Jadi penting juga nih guys untuk membangun reputasi kita. Kadang-kadang ada pembicara yang memang sudah memiliki kredibilitas yang tinggi banget, sehingga bahkan sebelum dia naik panggung dan berbicara, kita udah kayak bakalan percaya nih apa yang dia sampaikan. So, jangan lupa bangun reputasi kita buat orang percaya bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya dan perkataan kita selalu benar. Dan yang terakhir ada pathos. Pathos adalah kemampuan untuk menyentuh sisi emosional dari audiens. Jadi pembicara yang baik bukan cuma bisa diterima oleh kognitif audiens, tapi dia juga bisa menyentuh sisi emosional audiensnya. Nah, bagaimana sih caranya? Salah satu caranya adalah dengan memberikan cerita yang naratif yang kira-kira bisa membangkitkan emosional si audiensnya. Dan ini bisa dilakukan dengan terlebih dahulu mengenal audiens, apa yang kira-kira menyentuh dia, informasi apa yang cocok untuk dia. Makanya ini penting banget untuk kita mengenal audiens sebelum kita menyusun materi public speaking. Jadi seperti itu guys, kalau kita mau jadi pembicara yang bisa mempengaruhi audiens, maka jangan lupa menerapkan ethos, pathos, dan logos. Oke, selanjutnya ada teori use and gratification. Alih-alih bertanya apa yang dilakukan media terhadap orang-orang, Katz justru membalikan pertanyaan dengan bertanya apa yang dilakukan orang-orang terhadap media. Teori ini berusaha memahami sebuah fakta bahwa setiap orang itu mengkonsumsi media tentunya dengan tujuan ataupun alasan yang berbeda-beda. Lalu efek yang diberikan juga berbeda-beda setiap orang. Mekanisme penggerak dari penggunaan media ini adalah kebutuhan kepuasan. Nah, terdapat 5 asumsi dasar dari teori use and gratification yang dirumuskan oleh Richard dan Leonhard Turner dalam bukunya Introducing Communication Theory, Analysis, dan Application. Yang pertama, khalayak aktif dan penggunaan medianya berorientasi terhadap tujuan. Jadi setiap orang itu kan menggunakan media atau memiliki aktivitas terhadap media itu berbeda-beda, dan mereka pastinya memiliki tujuan atas penggunaan media itu sendiri. Untuk menyelesaikan tujuan yang mereka yang berbeda-beda, pastinya media pun memenuhi kebutuhan dengan apa yang ingin dicari. Contohnya saya ingin mencari tentang isu politik terkini. Saya akan mencari di website, di TikTok, di Instagram, dan pastinya media akan memenuhi apa yang saya cari atau tujuan saya itu mencari isu tentang politik tersebut. Lalu selanjutnya yang kedua, inisiatif dalam menghubungkan kebutuhan dan kepuasan terhadap isi media itu terdapat pada anggota khalayak. Jadi maksudnya adalah kebutuhan ataupun isi dari media itu terdapat di tangan khalayak itu sendiri. Jadi para pengguna media itu bebas memilih ataupun menentukan media apa yang akan dikonsumsinya untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu yang ketiga adalah media berkompetisi dengan sumber lainnya dalam memenuhi kebutuhan pengguna media itu sendiri. Jadi kan pastinya penyedia media itu nggak cuma satu channel aja, nggak cuma satu lembaga aja, karena ada banyak lembaga dan mereka akan berkompetisi untuk memenuhi kebutuhan dari khalayak tersebut. Nah, lalu selanjutnya adalah orang memiliki kesadaran diri dalam penggunaan media. Jadi orang dalam menggunakan media itu tentunya sadar ya, dan ini akan memudahkan periset dan memberikan gambaran media apa sih yang diperlukan, media apa sih yang dibutuhkan, media apa sih yang diinginkan oleh si pengguna ini. Nah, yang terakhir adalah penilaian mengenai isi media hanya dapat ditentukan oleh khalayak, karena khalayak sendiri yang menikmati, yang mengkonsumsi, hanya mereka lah yang dapat menilai bahwa isi media ini sudah sesuai atau sudah memenuhi kebutuhan mereka atau belum. Oke, next.
Materi selanjutnya ada agenda setting. Apa sih agenda setting itu? Agenda setting merupakan proses di mana media massa dan pemangku kepentingan seperti partai politik, pemerintah, dan juga kelompok advokasi mempengaruhi isu-isu tertentu. Hal ini berkaitan pada kemampuan media untuk menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat, sehingga nantinya dapat memberikan perhatian penuh dan lebih besar terhadap isu-isu tertentu. Agenda setting ini terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada agenda setting publik, yaitu ketika masyarakat menentukan cerita mana yang dianggap penting. Yang kedua ada agenda setting media, yaitu ketika media menentukan cerita mana yang dianggap penting. Dan yang ketiga ada agenda setting kebijakan, yaitu ketika media dan juga publik menentukan dan mempengaruhi kebijakan publik. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses agenda setting? Yang pertama ada gatekeeping. Media memilih serta mengontrol isu-isu yang diberitakan kepada publik. Nah, yang berperan dalam proses gatekeeper antara lain adalah editor, penulis, penerbit, reporter, dan lain sebagainya. Yang kedua ada aksesibilitas dan juga respon publik. Hal ini berkaitan pada frekuensi dan juga keunggulan terhadap isu berita, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang sedang trending. Yang ketiga ada industri. Hal ini bisa berkaitan pada kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan juga sebagainya. Contoh penerapan dalam agenda setting yaitu saat masa pandemi COVID-19. Media massa banyak dipengaruhi oleh isu-isu terkait dengan kesehatan, seperti penyebaran COVID-19, vaksinasi, pengendalian kebijakan, dan juga ekonomi serta dampak sosial lainnya. Media massa juga berperan aktif dalam menyebarkan informasi, mempengaruhi opini publik terkait dengan pandemi COVID-19, serta memberikan saran dan masukan untuk kita, masyarakat, agar dapat mengantisipasi dan juga menghindari kerumunan dalam penyebaran COVID-19. Selanjutnya ada teori determinasi teknologi. Teori ini digagas oleh Marshall McLuhan pada tahun 1962. Teori determinasi teknologi adalah teori yang menyatakan bahwa perubahan dan perkembangan teknologi membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Ide pokoknya adalah perubahan dalam cara berkomunikasi. Sebagai contoh, perubahan masyarakat dari yang belum mengenal huruf menjadi yang mengenalkan teknologi dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya ada asumsi dari determinasi teknologi. Nah, terdapat 3 asumsi dasar yang digagas oleh Marshall McLuhan. Yang pertama adalah perkembangan teknologi itu menyebabkan perubahan budaya yang seperti yang kita rasakan ya. Perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu juga mampu merubah budaya kita. Lalu yang kedua adalah perubahan dalam komunikasi menyebabkan resistensi terhadap kehidupan manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah we shape our tools and they turn shape us. Yang artinya kita membuat teknologi tapi justru mereka yang membentuk diri kita. Nah, dampak dari perkembangan teknologi ini sendiri pasti ada yang negatif, ada yang positif. Namun kita sebagai manusia yang harus adaptasi dengan cepat dengan perkembangan teknologi, tentunya harus bisa memandang teknologi ini sebagai dampak positif. Teori CMC ini adalah teori yang bentuk komunikasi yang melibatkan penggunaan teknologi komputer dan internet sebagai medium untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Bentuk dari CMC ini seperti video conference, obrolan daring, dan lain-lain yang bisa diakses melalui berbagai platform oleh khalayak. Selanjutnya ada keuntungan dari penggunaan CMC. Yang pertama adalah memungkinkan komunikasi secara cepat dan juga efisien. Yang kedua adalah kemudahan dalam komunikasi dan juga fleksibilitas, karena kita dapat dengan mudah untuk mengakses komunikasi kapanpun dan juga dimanapun. Dan yang ketiga adalah hemat biaya. Karena apa? Karena kita tidak perlu bertemu secara tatap langsung untuk berkomunikasi. Kita hanya menggunakan CMC dalam mendukung komunikasi kita. Dan yang terakhir adalah membuka pintu komunikasi secara global. Jadi kita dapat berinteraksi jarak jauh antar orang-orang yang ada di dunia, sehingga nantinya kita dapat berinteraksi, berkolaborasi, serta berkomunikasi kepada semua orang.